Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Anas selaku pengampu dosen mata kuliah fikih. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang memahami fikih ekologi. Yang terdapat dalam fikih ekologi itu yang pertama adalah pelestarian hutan dan daerah aliran sungai, di mana Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas al-mahabahat, artinya hutan beserta semua komponen di dalamnya merupakan milik umum bersama, dan termasuk halnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan adalah suatu kegiatan untuk menjaga dan melindungi hutan baik di dalam maupun di luar kawasan. Sungguhnya Allah telah berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Quran, terdapat surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah adalah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagai agama samawi, Islam menekankan kepada seluruh umatnya untuk selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara yang pertama melakukan perlindungan terhadap berbagai potensi sumber daya alam atau hutan dan peradaban yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuannya, manusia wajib melakukan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk menopang berbagai daya. Yang ketiga, manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Cara dan usaha untuk melindungi hutan itu yang pertama, mencegah cara ladang berpindah atau perladangan berpindah-pindah. Yang kedua, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok, membuang api unggun, membakar semak, membuang obor, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga itu adalah reboisasi lahan gundul dan metode tebang pilih. Yang keempat, menempatkan penjaga hutan atau polisi kehutanan atau jagawana. Yang kelima, dengan membuat arboretum, salah satu bentuk konkret bagaimana merajut persaudaraan yang intim dengan alam. Mungkin kita bisa juga belajar pada yang dilakukan oleh para pengikut Santo Fransiskus. Fungsi menjaga hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologi, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Manfaat hutan bagi manusia itu adalah kita semua perlu kita jaga, karena jika tidak maka hanya akan bawa dampak yang buruk bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Manfaat ekonomi hutan adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, membuka lapangan bekerja bagi pembala hutan legal, menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri. Fungsi klimatologis hutan adalah hutan dapat mengatur sisi hidrolis. Hutan dapat mengatur iklim,
Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Manfaat hutan dari sisi hidrolis adalah hutan dapat menampung air hujan di dalam tanah, mencegah intrusi air laut yang asin, dan menjadi pengatur tata air tanah. Manfaat hutan dari segi ekologis adalah hutan mencegah erosi dan banjir, menjaga dalam mempertahankan kesuburan tanah, dan sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Itulah untuk cara pelestarian hutan. Yang kedua itu pelestarian ekosistem laut. Jika ditinjau dari bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk kata masdar dari kata madi, faquha, yang berarti mengerti, mengetahui, memahami, dan menuntut ilmu. Sehingga kata fikih dianggap sinonim dengan kata ilmu. Di dalam Al-Quran, kata laut banyak disebutkan dengan menggunakan term al-bahar dengan berbagai bentuk derivasinya atau kata kejadian. Kata ini setidaknya yang terulang sebanyak 41 kali. Kata bahar merupakan kosakata bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai laut. Oleh karena itu, kata bahar ini yang akan didasarkan oleh penulis sebagai objek kajian dalam pembahasan di sini, dengan alasan bahwa term bahar dapat semua bentuk derivasinya menunjuk pada makna laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekitar 2/3 dari wilayah teritorial Indonesia merupakan laut, dan perairan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan di bidang kelautan. Secara umum, pengelolaan dan eksplorasi potensi laut berpijak pada etika lingkungan dengan tidak melanggar norma-norma agama. Yang dimaksud dengan eksplorasi yang tidak melanggar norma agama adalah eksplorasi yang dilakukan sejalan dengan perintah untuk melakukan perbaikan dan larangan melakukan kerusakan terhadap lingkungan, termasuk terhadap lingkungan laut. Al-Quran dengan jelas mengisyaratkan bahwa alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik, harmonis, dan sejahtera. Namun, kerusakan-kerusakan yang muncul yang diakibatkan oleh ulah manusia ini adalah hikmah dari utusannya para nabi dan rasul untuk menyampaikan dan menyeru manusia agar sadar tidak melakukan kerusakan atau fasad di muka bumi ini. Kekayaan laut itu mempunyai yang pertama, sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang kedua, potensi ikan laut Indonesia sebesar 6,7 ton per tahunan yang terbesar di perairan zona ekonomi eksklusif di perkiraan mampu menyumbang devisa 10 miliar dolar Amerika per tahun mulai tahun 2003. Yang ketiga, dalam syariat Islam, ikan, mutiara, maupun barang-barang lainnya merupakan sumber daya kelautan masuk kategori al-ma'dam, al-dhahir, kekayaan yang jelas, tampak, dan tidak terlalu sulit dieksploitasi. Yang keempat, dalam hal ini syariat menegaskan bahwa prinsip dasar dalam barang-barang demikian adalah bebas. Artinya, bagi siapapun diperbolehkan untuk memanfaatkan selamanya. Yang kelima, kekayaan yang begitu besar tentunya harus diimbangi dengan pelestarian yang seimbang. Begitupun sumber daya laut ini merupakan salah satu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Quraish Shihab dalam tafsirnya pada surah Al-Baqarah 11-12 menyatakan bahwa perusakan di bumi ini adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang nilai-nilainya berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagai atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau kurang berfungsi. Spirit berbaikan islah adalah dan mencegah dari kerusakan merupakan nilai yang terkandung dalam maqasid syariah. Itulah cara ekosistem pelestarian laut. Yang terakhir itu adalah fikih pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam bisa disingkat SDA
yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam hidup, yang mana di dalamnya terdapat tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. Itulah yang ada di dalam sumber alam hayati. Selanjutnya itu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti air, angin, tanah, hasil tambang, itulah yang terdapat di dalam sumber daya alam non-hayati. Itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat satu kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.